Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Safrilia dan Anissa Cahyani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Perencanaan Sistem Plumbing Air Buangan pada gedung apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, berdasarkan SNI 8153 tahun 2015. Nah, sebelum kita masuk ke latar belakang, jadi sistem plumbing ini merupakan salah satu fasilitas utilitas yang sangat penting dalam sebuah gedung bertingkat. Keberadaannya ini tidak hanya berfungsi untuk mengalirkan air bersih dan membuang air limbah, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan penghuni, kenyamanan bangunan, serta mencegah pencemaran lingkungan. Nah, dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas mulai dari latar belakang, konsep dasar sistem plumbing, klasifikasi air buangan, regulasi yang digunakan, hingga contoh penerapan perencanaan pada apartemen Kalibata City berdasarkan SNI 8153 tahun 2015. Nah, kita masuk ke latar belakang. Pada slide ini, kami menjelaskan alasan mengapa penelitian mengenai sistem plumbing air buangan ini perlu dilakukan. Nah, seperti yang kita ketahui, Jakarta ini merupakan salah satu kota metropolitan dengan urbanisasi yang tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan air dan tempat tinggal yang terus meningkat. Karena lahan yang tersedia semakin terbatas, maka pembangunan hunian vertikal seperti apartemen ini menjadi solusi yang efektif. Nah, apartemen ini mampu menampung ribuan penghuni dalam satu kawasan dengan menggunakan lahan yang relatif kecil. Namun, di sisi lain, semakin banyak penghuni berarti semakin besar juga kebutuhan airnya dan volume limbah yang dihasilkan setiap harinya. Air limbah tersebut berasal dari berbagai aktivitas, seperti mandi, mencuci, memasak, hingga menggunakan toilet. Jika tidak dirancang dengan baik, maka air limbah ini dapat menyebabkan penyumbatan saluran, munculnya bau tidak sedap, genangan air, bahkan mencemari lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan sistem plumbing yang mampu menyalurkan seluruh air limbah secara aman, efisien, dan juga sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Karena itulah sistem plumbing menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam bangunan bertingkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke urgensi yang penting atau pentingnya sistem plumbing. Nah, sistem plumbing ini merupakan suatu sistem perpipaan yang dirancang untuk menyalurkan air bersih ke seluruh bangunan, sekaligus membuang air limbah menuju instalasi pengolahan secara aman. Dalam sebuah gedung bertingkat, sistem plumbing terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, mulai dari perlengkapan sanitasi atau plumbing fixture seperti kloset, wastafel, shower, dan juga kitchen sink, kemudian jaringan pipa soil, waste pan, floor drain, dan clean out, serta manhole, hingga menuju STP atau sewage treatment plant. Nah, masing-masing komponen ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung agar sistem dapat bekerja secara optimal. Apabila salah satu sistem atau komponen tidak dirancang dengan baik, maka akan muncul berbagai masalah. Misalnya, diameter pipa terlalu kecil sehingga terjadi penyumbatan, ventilasi yang kurang baik sehingga timbul bau yang tidak sedap, atau kemiringan pipa yang tidak sesuai dengan air limbah mengendap dalam saluran. Nah, selain itu, kesalahan desain juga dapat menyebabkan backflow, yaitu aliran balik air, baik itu air limbah atau air minum, dalam bangunan, yang tentu saja sangat berbahaya bagi kesehatan penghuni. Oleh sebab itu, perencanaan sistem plumbing tidak boleh sembarangan direncanakan, melainkan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Jika sistem plumbing gagal,
atau gagal bekerja dengan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penghuni tetapi juga lingkungan sekitar. Nah, kita masuk ke dampak kesehatan dan lingkungan. Air limbah domestik mengandung berbagai jenis pencemaran yang cukup berbahaya. Di dalamnya terdapat bahan organik, padatan tersuspensi atau TSS, mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, deterjen, minyak, serta lemak. Apabila limbah tersebut langsung dibuang ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan, maka akan terjadi pencemaran badan air seperti sungai maupun saluran drainase. Selain menurunkan kualitas air, kondisi tersebut juga meningkatkan resiko penyebaran penyakit berbasis air, yaitu waterborne, semisalnya itu diare, korela, tifus, dan juga hepatitis. Tidak hanya itu, limbah yang mengendap juga dapat menghasilkan gas berbau seperti hidrogen sulfida yang mengganggu kenyamanan penghuni. Nah, oleh sebab itu, setiap bangunan bertingkat itu wajib menggunakan penyaluran air limbah yang terhubung menuju instalasi pengolahan atau STP. Sehingga air limbah padat yang diolah itu dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, untuk mempermudah proses pengolahan air tersebut, air buangan ini dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Nah, ini kita masuk ke klasifikasi air buangan gedung. Pada bangunan gedung, air buangan dibagi menjadi tiga jenis utama. Jenis pertama adalah gray water, yaitu air bekas yang berasal dari aktivitas mandi, mencuci tangan, mencuci pakaian, maupun mencuci peralatan dapur. Nah, gray water ini masih mengandung bahan organik, deterjen, minyak, tetapi kandungan patogennya relatif lebih rendah dibandingkan air toilet. Oleh karena itu, pada beberapa bangunan, grey water ini diolah kembali untuk kebutuhan non-konsumsi seperti penyiraman taman atau flushing toilet. Nah, jenis yang kedua ini ada black water, yaitu air limbah yang berasal dari kloset atau urinoir. Air ini itu mengandung tinja, urin, bakteri, virus, serta mikroorganisme patogen dalam jumlah yang tinggi, sehingga harus dapat penanganan khusus sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, jenis terakhir adalah stormwater atau air hujan. Air hujan ini tidak boleh dicampurkan dengan air limbah domestik karena akan memperbesar debit yang masuk ke instalasi air pengolahan. Oleh karena itu, sistem drainase air hujan ini dibuang secara terpisah agar mampu mengurangi resiko genangan ataupun banjir. Setelah mengetahui jenis air buangan, maka berikutnya adalah menentukan dasar perencanaan sistem sesuai standar yang berlaku. Nah, dalam penelitian kali ini, kami menggunakan acuan utama yaitu SNI 8153 tahun 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan gedung. SNI ini mengatur berbagai macam aspek teknis mulai dari perencanaan, jaringan perpipaan, kapasitas pipa, ventilasi, kemiringan saluran, hingga tata cara pemasangan perlengkapan sanitasi. Nah, salah satu parameter yang paling penting adalah Plumbing Fixture Unit atau PFU. PFU ini merupakan salah satu beban satuan yang menunjukkan besarnya kontribusi setiap perlengkapan sanitasi terhadap sistem plumbing. Sebagai contoh, kloset yang memiliki nilai PFU yang lebih besar dibandingkan wastafel karena debit dan frekuensi air limbahnya itu lebih tinggi. Nah, nilai PFU ini yang akan nantinya digunakan untuk menentukan diameter pipa agar mampu mengalirkan air limbah tanpa terjadi kelebihan kapasitas. Selain itu, PFU dan beberapa parameter lain harus diperhitungkan adalah debit air limbah, jumlah lantai bangunan, panjang kemiringan pipa, konfigurasi jalur perpipaan, hingga kemiringan pipa. Nah, kemiringan pipa ini sangat penting karena memanfaatkan gaya gravitasi untuk mengalirkan limbah tanpa bantuan pompa pada sebagian besar jalur. Nah, seluruh parameter tersebut kemudian akan ditetapkan sebagai studi kasus apartemen Kalibata City. Kita masuk ke dalam studi kasus dan ruang lingkup.
Nah, jadi objek yang kami pilih ini adalah apartemen Kalibata City yang berada di Jakarta Selatan. Apartemen ini dipilih karena merupakan salah satu kawasan hunian vertikal dengan jumlah penghuni yang cukup besar, sehingga memiliki sistem plumbing yang kompleks dan menarik untuk kami kaji. Pada penelitian ini, ruang lingkup yang kami lakukan meliputi beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu menghitung kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni. Lalu yang kedua itu memperkirakan besar debit air limbah yang dihasilkan setiap harinya. Ketiga, menghitung jumlah PFU dari seluruh perlengkapan sanitasi berbagai dasar penentuan kapasitas sistem. Selanjutnya, dilakukan perencanaan dimensi pipa, pipa cabang, pipa horizontal, soil track, dan fan pipe sesuai ketentuan SNI. Terakhir, kami merancang fasilitas pemeliharaan seperti clean out dan manhole, serta sistem penyaluran air limbah menuju STP. Dengan ruang lingkup tersebut, diharapkan sistem plumbing yang dirancang mampu bekerja secara aman, efisien, mudah dipelihara, dan memenuhi seluruh persyaratan teknis dalam SNI 8153 tahun 2015. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anissa Cahyani. Kepada Anissa Cahyani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana karakteristik sistem plumbing air buangan di apartemen Kalibata City. Yang kedua, berapa kebutuhan air bersih dan debit air yang buangan, grey water dan black water yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai PFU serta diameter pipa cabang horizontal, soil stack, dan fan pipe sesuai dari SNI 8153 di tahun 2015. Yang keempat, ada bagaimana merencanakan clean out, manhole, serta sistem penyaluran menuju STP. Yang terakhir adalah apakah hasil perencanaan telah memenuhi seluruh ketentuan teknis di dalam SNI 8153 di tahun 2015. Selanjutnya di sini ada tujuan, yaitu mengidentifikasi karakteristik bangunan dan menghitung kebutuhan air bersih penghuni. Yang kedua ada menghitung debit air buangan domestik grey water dan black water. Yang ketiga ada menentukan nilai PFU dan merencanakan dimensi seluruh jaringan perpipaan serta ventilasi. Yang keempat, merencanakan penempatan aksesori pemeliharaan, clean out dan manhole menuju unit STP. Yang terakhir ada evaluasi kesesuaian dan kelayakan hasil rancangan terhadap regulasi di SNI 8153 di tahun 2015. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Lokasi studi kasusnya itu ya, di Tower Kemuning di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Data primernya itu identifikasi fungsi bangunan, jenis plumbing fixture, tata letak, dan observasi existing. Data sekundernya ada arsitektur, data jumlah lantai atau unit, literatur plumbing, dan dokumen SNI 8153 di tahun 2015. Selanjutnya, di sini ada profil gedung dan estimasi penghuni. Karakteristiknya gedungnya itu diasumsikan memiliki 18 lantai dengan total 800 unit hunian. Tipe unitnya ada studio eh, berjumlah 550 unit yang berisi satu orang dikali satu orang sama dengan 550 orang. Yang kedua ada tipe satu bedroom, ada 190 unit yang bisa diisi dua orang sama dengan 380 orang. Tipe selanjutnya ada dua bedroom, ada 60 unit yang bisa diisi 40 orang, sama dengan 240 orang. Jadi total estimasi penghuni ada 1.770 orang. Selanjutnya di sini ada analisis air bersih dan air buangan. Yang pertama ada kebutuhan air bersih. Dari 1.170 orang itu dikali 250 liter per hari sama dengan 292.500 per liter per hari atau 292,5 kubik per hari. Yang kedua ada debit air buangan harian rata-rata menggunakan faktor konversi 85% diperoleh menjadi 248,625 kubik per hari.
Selanjutnya ada debit air puncak atau Qmax dengan faktor 1,5 didapat 15,54 kubik per jam atau 4,32 liter per detik, maaf. Selanjutnya ada debit menit puncak atau Q menit dengan faktor 2,0 didapat 0,518 kubik per menit atau 8,63 liter per detik. Selanjutnya di sini ada perhitungan beban hidrolis atau PFU. Proyek alat plumbing diasumsikan setiap unit memiliki kombinasi kloset ada 6 UAP, wastafel 1 UAP, shower 2 UAP, dan kitchen sink 2 UAP. Akumulasi beban kumulatif gedung, yaitu yang pertama ada di unit studio, ada 550 unit dikali jumlah dari UAP yang tersedia ada 6 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 550 dikali 9 sama dengan 4.950 UAP. Di unit 1 bedroom ada 90 dikali 6 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 190 dikali 11 ada di 2090 UAP. Unit 2 bedroom itu ada 60 dikali 6 dikali 2 kali 1 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 60 kali 12 ada 720 UAP. Sehingga total beban kumulatif gedung ada 4.950 ditambah 2.090 ditambah 720 sama dengan 7.760 UAP. Nah, di sini hasil perencanaan dimensi pipa dan fan. Pipa vertikal atau riser dibagi ke dalam 8 saf utama, eh, yaitu ada di 970 UAP per saf. Desain diameter menggunakan 5 inci, kapasitas maksimal SNI itu ada di 1100 UAP, jadi aman. Yang kedua ada pipa horizontal utama, akumulasi total di basement sebesar 7.760 UAP. Desain diameter menggunakan 12 inci dengan kemirikan slope konsisten 2%, itu udah memenuhi standar. Yang ketiga ada sistem ventilasi atau fan pipe menggunakan fan stack vertikal berdiameter 3 inci di setiap saf. Itu sudah memenuhi syarat minimal lebih dari 2 inch. Selanjutnya di sini aksesori jaringan dan sistem penyaluran. Sistem aliran sistem terpisah, separate system berbasis gravitasi. Pipa dapur dilengkapi grease trap lokal dan full floor drain menggunakan B-trap. Di sini terus selanjutnya ada clean out berdiameter 4 inci dipasang pada belokan 45 derajat, dasar riser dan interval lurus setiap 30 meter. Yang ketiga ada manhole menggunakan cast iron kedap gas 60 cm pada pipa luar gedung setiap interval 30 sampai 50 meter sebelum masuk STP. Selanjutnya ada sump tank dan pompa air. Air dialirkan ke sump tank basement, lalu dipompa ke STP dengan kapasitas minimum pompa 8,63 liter per detik. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, total beban hidrolis gedung ada di 7.760 UAP yang didistribusikan secara aman melalui 8 saf vertikal utama, 970 UAP per saf. Selanjutnya, dimensi pipa vertikal 5 inch dan pipa horizontal utama basement 12 inch dengan slope 2% telah dihitung matang dan sesuai regulasi kapasitas SNI 8153 di tahun 2015. Yang ketiga, ada sistem ventilasi 3 inch serta penempatan aksesori clean out dan manhole dinyatakan aman untuk menjaga tekanan udara dan mempermudah pemeliharaan. Sehingga di sini bisa diberikan saran, yaitu yang pertama ada presisi konstruksi. Kemiringan pipa horizontal wajib presisi 2% saat instalasi untuk menjaga self cleansing velocity dan menjaga endapan. Yang kedua ada grease trap dan trap care. Ini wajib memasang grease trap di bawah kitchen sink dan melakukan perawatan berkala di area berkala pada sekat air full drain agar bau tidak menguap ke unit. Yang ketiga ada pemilihan materialnya, yaitu disarankan memakai pipa PVC kelas AW
dengan high pressure atau cast iron pada area kritis seperti belokan dasar riser demi ketahanan mekanis dan meredam kebisingan. Di sini ada daftar literasi pustaka yang kami pakai, yaitu ada Plumbing Engineering Design Handbook volume 2 Planning System eh, oleh American Society of Plumbing Engineer atau ASPE di tahun 2018. Yang kedua ada di eh, SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 8153 di tahun 2015 yang membahas tentang sistem plumbing pada bangunan gedung di Jakarta yang yang dimiliki oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN di tahun 15. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P86 strip garis miring Men LHK dalam eh, garis miring Setjen dalam kurung garis miring Kum titik satu garis miring 8 garis miring 2016 tentang baku mutu air limbah domestik yang dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di tahun 2016. Selanjutnya ada perencanaan sistem plumbing air bersih dan air buangan gedung apartemen Tunjungan Plaza Surabaya. Ini Jurnal Teknik ITS. Selanjutnya ada perancangan dan pemeliharaan sistem plumbing cetakan ke-9 Jakarta eh, oleh PT Pratnya Paramita yang dimiliki Nur Bambang SM dan Morimura T di tahun 2005. Selanjutnya ada evaluasi dan redesain sistem plumbing air bersih dan air limbah pada bangunan hotel berdasarkan SNI 8153 tahun 2015, Jurnal Sipil Statik yang dimiliki oleh Ruring MC Tangkudung H. Rompis J di tahun 2025. Selanjutnya ada perancangan sistem utilitas plumbing air bersih, air buangan, dan fan pada gedung rumah susun bertingkat tinggi berdasarkan SNI 8153 di tahun 2015, Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan oleh Siwi AP, Sasmita A, Elistia S di tahun 2023. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dari kami bisa dipahami dan diterima. Sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih.